Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan turabbitu wa tunashitu wa tuhammisu wa tuhyi bihal bihada li'i'la'i dinil islam wa izhari syara'ihi wa sya'airihi ala tariqati jam'iyyati nahdlatul ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kita ta'zimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Al-Mukarram Fadilatul Syekh Kiai Mukhlas beserta segenap keluarga besar beliau, juga Lora Fajar beserta Ibu Nyai dari keluarga besar, juga segenap sahabat-sahabati dari PC Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Probolinggo. Aplaus untuk kita semua. Baik juga yang di PAC maupun di Ranting. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, juga sahabat saya Mas Muhammad Iqbal, ya. Karena ini ngaji, izinkan saya berdiri. Nanti untuk tanya jawabnya saya mau duduk lagi. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Maulid, ya. Ini pengantar menuju bulan Maulid. Dan kita ngaji di dalam suasana yang romantis. Di bawah apa ini? Bulan purnama. Jadi segenap sahabat-sahabati, para santri, khususnya santri Pondok Pesantren Nurul Islam Triwungan Lor maupun dari pondok-pondok pesantren yang lain yang hadir pada malam hari ini. Tentu beliau sahabat Salamul Huda, Mas Salam, yang tadi alhamdulillah jauh-jauh dari Surabaya. Baik, semangat Mas ya? Semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, para nahdiyin nahdiyat, saya mau ngetes nih dulu. Tadi saya membaca sholawat. Itu sholawat apa? Nah, perhatikan ya. Sholawat nahdi. Sholawat nahdiyah. Coba tes, kalau pemuda aswaja, pemudi aswaja, hafal nggak sholawat nahdiyah? Coba. Allahumma. Loh, itu sholawat nariyah itu. Oh ya, lupa ini dari ketua PBI juga. Ini kayaknya antara kita dan Anda, antara yang di atas dengan yang di bawah panggung ini kayaknya belum komit. Padahal ngajinya algoritma. Ya. Ayo, coba kita tes dulu satu kali baca sholawat nahdiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan ibu wa tunasiku wa tuhannisu bi'adiyya wa ila'i dinil islam wa tuhannisu bi'adiyya
wa i'la'i dinil Islam wa izhari sya'iri ala tariqati ahadil ulama wa izhari sya'iri yang kompak Allah Allah sakit langsung jamiyah nahdlatul ulama billahi kalimatillah jamiyah nahdlatul ulama kalimatillah li'i'la'i kalimatillah. Alhamdulillah. Kalau nyanyi Hubul Waton itu yang seneng Mbah Wahab, almarhum Mbah Wahab, Kiai Haji Abdul Wahab Has. Nah, sekarang tahu siapa pengarang Terlokan dia? Tahu siapa? Pengarangnya adalah yang cucunya sedang berdiri di sini. Baik, kita kenalan dulu ya kita ya. Semoga kita dapat barokahnya para masyayikh, para ulama kita, para pendahulu kita. Amin ya robbal. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabati yang saya hormati dan saya banggakan, kita sekarang sedang ngumpul di sini. Ini sedang pemanasan. Untuk apa? Untuk melihat ke depan. Panitia memberi kita tema yang sangat menggelegar. Harokah pemuda aswaja di era algoritma. Ya. Harokah itu artinya gerakan. Pertanyaannya, kita sedang bergerak apa enggak? Tunggu dulu. Bergerak, iya, habis ini ngambil konsumsi. Gerakannya itu apa? Gerakan untuk perubahan. Ya. Pemuda, kita semua adalah pemuda. Walaupun yang sudah punya anak 5 kayak saya masih ngaku pemuda juga. Apalagi yang masih baru punya anak 1. Ya. Pemuda secara umum adalah orang-orang yang merasa fisiknya muda atau jiwanya masih muda. Jadi walaupun tua tapi jiwanya muda, itu pemuda juga. Disebut juga dengan syubban atau asyabab, ya, para pemuda. Aswaja singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ajaran. Tadi oleh Ketua PC disebutkan sebagai ideologi. Baik, nanti kita akan ngaji sedikit ya. Saya izin berdiri karena saya agak ngantuk kalau tidak berdiri. Apalagi nggak ada kopinya. Oh, ada nih. Tadi ditawari cuma nggak mau. Kemudian di era algoritma itu untuk menyebut zaman sekarang. Baik, kita flashback dulu ya. Kita flashback dulu. Kita kenapa perlu ngaji ini? Kenapa perlu ngaji ini? Karena kita jangan-jangan hidup di era ini hidup kayak nggak hidup. La yamutu wa la ya.
Kayaknya bergerak ke sana kemari, tapi gerakan kita itu lebih didorong bukan karena ajaran Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita gerak itu pergi ke pasar karena ingin belanja kebutuhan kita. Kita pergi ke toko-toko swalayan, Maret itu yang ada Maret-Maretnya itu, ya, termasuk yang ada logo-logo tertentu ya basmalah, hamdalah, ya, semua itu lebih didorong pada apa? Pada naluri kebutuhan biologis kita. Kita butuh makan, butuh minum, pengen ini, pengen itu. Kemudian kita bergerak ke sana kemari lewat jalan raya, wow, sekarang keren ya. Sekarang Probolinggo sampai Banyuwangi itu ada jalan tol. Itu untuk apa? Untuk memfasilitasi gerakan kita. Tapi apakah gerakan kita itu sedang memperjuangkan aswaja? Tunggu dulu, kita harus mikir. Ini kita ngaji ya. Kemudian pertanyaannya adalah, yang terakhir adalah, kita ini hidup di era apa sih sekarang? Kenapa kok orang pada pegang HP? Kenapa kok orang pada punya akun IG, akun TikTok, akun apa lagi? Hah? Akun apa lagi? Twitter, YouTube. Twitter nggak main loh. Akun apa lagi? WA, Nah, sedikit mengenai TikTok, sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Kenapa? Karena TikTok itu sebenarnya adalah produk pesantren. Loh, kok bisa? Yang bikin memang orang Cina atau Jepang ya, yang punya memang orang luar. Tapi sebenarnya TikTok itu diambil dari kekayaan tradisi kita di pesantren, yaitu ketika santri berwazan ya, membaca tasrifan. To ayu to tiu to akan wati toan, dengan ada kan? Jadi saya tidak sedang mencerahkan ilmu tasrif ini, saya di sini nggak ngaji ilmu nahwu sorof ya, tapi saya memberi contoh ya. To ayu to tiu to akan wati to TikTok kan. Jadi sebenarnya TikTok itu dari kata tok. Apa artinya tok? Manggut ini. Itulah potret generasi aswaja yang katanya aswaja, padahal cuma kerjanya manggut. Apa? Ada beritanya. Sekarang kita ini, teman-teman ya, kita ini tampaknya hidup, tapi sebenarnya tidak hidup. Jadi kita itu kesana kemari itu ngapain sih sebenarnya? Apa yang kita nyari? Ya. Dulu itu ya pernah ada orang rame nih viral ya dulu main Pokemon, benar nggak? Ya. Ini kok bolong? Sampai ke sungai-sungai gitu. Dulu nangkep Pokemon. Siapa Pokemon? Ya nggak tahu. Pokemon itu adalah nama bagi karakter yang diciptakan oleh bisnis kartun. Kemudian dia diintegrasikan dengan permainan model kayak VR ya. Jadi virtual reality. Kayaknya hadir tapi nggak hadir. Kayaknya ada tapi nggak ada. Saya mau tanya, kita kalau dalam satu hari satu malam saja ya, berapa kali kita mencium tangan kedua orang tua, apalagi kaki kedua orang tua? Itu nggak pernah dicari sama kita. Benar nggak? Padahal itu pintu al-jannatu tahta aqdamin. Tapi berapa lama, berapa sering kita mencari kaki ibu kita untuk kita cium, atau mencari tangan ibu kita untuk kita cium? Jarang. Kita sudah sejak pegang HP jarang menyentuh atau memegang tangan kedua orang tua kita dengan lama. Masih lebih lama pegang HP.
Baik, sekarang pertanyaannya, sedang terjadi apa di dunia hari ini? Kenapa di belahan dunia yang lain ada orang berjam-jam dari pagi sampai malam, bahkan menginap, bahkan membuat tenda hanya demi berburu satu merek HP yang terbaru yang harganya luar biasa murah? Kita tidak heran. Ya, inilah yang disebut budaya. Nah, budaya itu apa budaya itu? Ngaji budaya itu kalau katanya orang itu kebiasaan. Tapi bukan hanya kebiasaan, dia adalah sesuatu yang terjadi terus-menerus menjadi fenomena karena ada nilai, ada value yang diam-diam dibawa oleh kebiasaan itu. Sekarang budaya yang sedang berkembang itu bukanlah budaya agama. Ya, agama masih menjadi berpengaruh, tapi mayoritas orang digerakkan bukan lagi oleh alasan keagamaan, tapi karena image. Ya, coba kalau ada orang yang di dunia digital, di dunia maya terkenal, datang ke satu kota, pasti ada ribuan orang menunggu untuk beli tiket. Benar apa tidak? Nah, tandanya ada siapa tuh yang main drakor? Ini ada adik nih, biasanya apal. Siapa? Sarimi? Sarimi itu mereknya Mas. Ya, ada siapapun artis misalnya. Nah, itulah yang menjadi kiblat kita sekarang. Kiblatnya itu maksudnya itu orang berbondong-bondong ke sana. Nah, inilah tantangan kita. Apakah kita hanya menyalahkan, kayak gitu bid'ah, dosa, kafir, syirik, lalu kita menutup diri, ibadah kita hidup di gua aja. Kan dulu ada namanya ashabul kahfi. Kita hidup di gua saja ya. Kita bergaul sama yang sependapat aja. Itu orang-orang itu sesat semua itu. Itu yang pakai HP, pakai IG, itu sesat. Apakah seperti itu? Tidak. Seorang pemuda aswaja, ya, ini akan mengikuti saran dari seorang ulama. Saya mau ngutip daunnya ulama ya, karena kita ini ya kalau nggak bawa ilmunya ulama, majelis apa saja nggak barokah. Untung di sini ada ulamanya, guru kita Kiai Mukhlas. Beliau benar-benar seorang pejuang ya. Bahkan beliau itu tadi menceritakan sedikit perjuangan beliau bersama almarhum Hadratus Syekh Gus Dur untuk Abdurrahman Wahid ya, dan guru-guru kita yang lain. Jadi kita ini semangat ada di sini. Saya masuk ke sini itu hijau semua ini luar biasa ya. Di rumah saya bukan hijau, coklat karena saya suka warna coklat. Tapi kan di sini hijau, subhanallah ya. Ini sampai ke dalamnya beliau pun juga hijau, subhanallah ya. Baik, kita ngaji daunnya ulama ya. Kita nggak boleh menutup diri dari perubahan. Begitu juga kita nggak boleh ikut arus perubahan, nggak boleh. Orang ke barat kita ikut ke barat juga. Orang ke timur kita ke timur. Ada apa? Orang pegang HP kita pegang HP semua. Seorang pemuda aswaja harus punya pendirian. Apa itu pendiriannya? Adalah di dalam aswajanya itu. Adalah di dalam ajarannya yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti saya akan cerita sedikit. Apa kata seorang ulama namanya Sa'id bin Musayyab? Sa'id bin Musayyab atau ulama yang lain yang senada dengan beliau, seorang ulama tabi'in kelas top. Ya. Ini topnya tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang belajar sama sahabat. Sahabat orang yang belajar sama Rasulullah. Sa'id bin Musayyab itu mengatakan begini. Alal aqili ayyakuna basiran bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi hafizan li lisanihi.
atau ala lisani. Kita bisa. Wajib bagi orang yang pintar berakal, ya, ayyakuna basiran bi zamanihi. Dia harus melek keadaan zamannya. Kita itu harus sadar sebagai orang itu. Sekarang ini zaman apa sih? Kenapa kok orang pada gitu? Dengan penuh keheranan tapi penuh kewaspadaan. Ini orang yang akil. Dan saya yakin kita diajari guru-guru kita untuk berpikir, berakal. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Orang install aplikasi tertentu, kita install juga. Padahal nggak tahu kalau itu aplikasi prostitusi online. Ada sekarang ya, ada sekarang itu human trafficking, ya, jual beli manusia. Bagaimana? Melalui akun. Untungnya sekarang pemerintah juga sigap ya, kayak gitu ditangkap. Tapi masih banyak lolos juga. Fahimtum? Argentum? Argentina lemas kabel. Palestum? Fahimtum? Jadi nggak bisa ikut-ikutan, ya. Basiran di zaman ini, harus melek zamannya. Silahkan kita pakai teori apa saja untuk menyebut zaman sekarang, tapi kita harus mengerti situasi zaman sekarang. Nah, ini salah satu teori ya, menyebutnya dengan era algoritma. Kenapa? Seperti kata Pak Iqbal tadi, beliau ini wartawan profesional. Jadi sampean yang berminat menjadi seorang wartawan, sering-seringlah silaturahim sama beliau. Nanti ngajukin lamaran sama beliau. Saya minta tolong saya jadikan wartawan juga. Ya, ini beliau ngerti. Ini beliau menyebut algoritma itu dibangun dari seringnya kita mengklik sesuatu. Ketika kita sering mengklik sesuatu, komputer itu langsung peka. Dia punya data. Oh, ternyata postingan seperti ini paling disukai. Ada postingan pecel lele ala Triwungan Lor, atau pecel lele Probolinggo misalnya, atau pecel Probolinggo. Sering di request, sering diklik. Maka dia akan masuk ke dalam sistem algoritma. Kemudian oleh algoritma itu selalu dimunculkan. Maka walaupun itu tidak benar, tapi karena sering muncul, lalu diyakini sebagai kebenaran. Ada perkataan begini ya, dari seorang ahli propaganda Nazi ya. Nazi ini salah satu pemerintah yang zalim. Zaman dulu dia membantai jutaan orang Yahudi di Jerman. Ini jangan ditiru perilakunya. Ini sejarah kelam Perang Dunia Pertama. Apa kata Nazi ya, seorang ilmuwan Nazi namanya Goebbels. Dia itu bilang, kebohongan yang berkali-kali disampaikan akan menjadi kebenaran. Ini. Jadi gini, kita bisa mengasosiasikan meski itu tidak bohong, tapi sesuatu yang mungkar, kemungkaran, kebatilan, termasuk juga sesuatu yang tidak penting tapi menjadi penting banget. Ya, coba ada orang ngaku bisa bahasa semut. Sudah nggak usah dibahas siapa ya. Siapapun itu ngaku bisa bahasa semut. Kan nggak penting-penting banget sebenarnya. Saya pun juga bisa ngaku gitu. Atau ada orang ngaku bisa bahasa burung misalnya. Tapi karena itu sering diklik ya, sering, dia menjadi lebih penting dari pengajiannya seorang ulama, kiai siapa atau punya siapa, yang itu lebih penting dengannya. Kenapa? Menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan fikih. Nah, inilah tidak adilnya algoritma. Kita itu sekarang ada di dalam ketimpangan algoritma. Coba kita periksa. Tadi datanya Pak Iqbal itu mungkin ya belum begitu detail, tapi sudah memberi gambaran yang bagus kan. Kalau kita teliti,
algoritma yang beredar sekarang ini berisi pertama konten-konten yang bermanfaat? Silakan cek. Yang kedua, apakah berpahala? Silakan cek. Apakah bernuansa agama atau mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan cek. Berikutnya, apakah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Silakan cek. Ada orang ya yang begitu viral itu dari kata virus. Ya, saya itu contoh kecil ya. Di pondok saya sekarang sudah ada budaya. Budaya itu kan dari hal kecil. Seperti kebiasaan bicara. Coba siapa anak muda sekarang yang nggak ngomong kepada temannya namanya bestie? Bestie itu apa? Sahabat kan? Ya. Ada dua analisa. Kalau Anda mengambil bestie dari kata best, best friend, artinya sahabat terbaik, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi ada kemungkinan yang lain. Saya membaca satu analisa seorang ilmuwan, bestie itu diambil dari kata bestiality. Bestiality itu artinya binatang. Baru tahu dong. Coba gini nih. Saya curiga sampean nggak buka kamus ya. Sampean itu sudah jarang buka kamus ya. Dulu itu kodoh ya. Kiai kita, murid-murid kita itu mohon maaf tak langsung. Bola ini kiai merengake juga. Padahal ini pengajian tak mutu ya. Dulu itu ya kamus Munawir, usah-usahnya. Bahasa Inggris John Ecole. Santri itu sering buka itu, coba. Sekarang ada tak baju lah. Apa? Ada tak baju. Ganti apa? Allahu a'lam. Itulah zaman sekarang. Yang awalnya Iqra menjadi tidak lagi membaca. Makanya banyak pergeseran budaya. Dari yang kecil. Sebutan. Saya cek, suatu saat saya ngaji kitab tafsir ya. Tafsir Jalalain di rumah saya. Di pondok namanya Al-Mawaddah. Wilayah, salah satu wilayah dari pondok kami. Saya tanya, di sini siapa yang suka manggil bestie? Engkau teman semua. Langsung ya, innalillahi. Tapi yang tahu nggak, bestie itu dari kata apa? Apa Gus? Apa kiai? Bestiality artinya apa? Perbinatangan. Dan sampai kalau klik bestiality itu artinya orang yang suka binatang dan suka mengumpuli binatang. Ternyata apa? Di situ ada pornografi, teman-teman. Ada pornografi, ada porno aksi. Kan itu dosa. Man atal bahaimah. Barang siapa mengumpuli binatang. Hiduburiha. Gimana? Uziro. Wajib ditakzir. Kita memang ngomong besti tak takzir. Kenapa? Menganut bestiality. Mungkin hati-hati. Di balik kata-kata ada ideologi. Di balik ideologi ada kepentingan. Di balik kepentingan ada nafsu syahwat yang sedang mengintai. Dan kita sedang tersandra. Kata tadi, kenapa kita yang awalnya merdeka menghamba pada algoritma? Jujurnya itu tadi apa ya? Meringis. Ketika Pak Iqbal tadi ngomong menghamba pada algoritma, ya Allah, ini menghamba kepada Allah jadi menghamba ke algoritma. Kenapa? Bahayanya zaman sekarang. Baik, sekarang ya kita menghadapi situasi seperti ini, bahkan kita pun secara tidak sadar itu pun meniru. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk mimetik, kata para ahli. Manusia itu adalah makhluk peniru. Contohnya, karena sejak kita kecil itu terbiasa meniru. Coba kita lihat orang bicara, kita ikut bicara. Kita lihat orang makan, kita ingin makan. Katanya orang Madura, kaderuyun. Manusia itu makhluk kaderuyun. Kalau bahasanya orang Barat, makhluk mimetik, makhluk yang suka peniru. Makanya sekarang boleh sampai pakai sebutan bestie, tapi ya hati-hati, jangan sampai punya asosiasi
seperti orang-orang yang homoseksual atau hati-hati, karena di situ ada seperti itu. Hati, itu contohnya. Baik. Intinya teman-teman, inilah budaya. Nah, terlalu banyak algoritma kita ini sekarang disesaki oleh konten-konten yang sebenarnya tidak islami, tidak aswaja, tidak bermanfaat. Sekarang pertanyaannya, pemuda aswajanya kemana? Bisakah dia mengisi? Baik, singkat kata, kita akan ada dialog soalnya ya habis ini. Mukbilan ala sya'nihi, seorang pemuda itu harus mampu menghadapi keadaannya. Tidak boleh lari. Sekarang kita berpikir keras. Gimana kita jangan hanya menjadi konsumen, jangan hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi seorang produsen dan aktif mengisi. Mohon maaf Jerry, saya mau tanya, di sini apakah sudah ada media centernya? Belum ya? Belum, semoga ada. Satu ruangan atau terserah ruangan mana saja disekat ya, bikin studio multimedia khusus laboratorium medsos. Semua konten masuk ke ruang tersebut dan disiarkan. Ya, disiarkan. Nanti orang tanya, nama pondok pesantren Nurul Islam itu dari mana adanya? Dicari di Google, dicari di mana-mana. Akhirnya trending jadi nomor 1. Nah, ini cuma gambaran. Amin ya robbal. Ya kalau pengen, ya siaplah kalian ini, khususnya teman-teman santri, menjadi artisnya. Tapi begini, ada caranya juga. Gimana kalau kita tampil di medsos? Muka kita kan kelihatan orang, khususnya kaum wanita. Gimana? Nanti nggak sesuai dengan norma Islam, ajaran Islam. Nah, disitulah kita pentingnya merumuskan aswaja di era medsos seperti sekarang. Ya, teman-teman sekalian, sekarang ini ngeri ya, miris. Ketika kita tampil, image yang tampil malah yang negatif. Kok ada kiai dangdutan, ada ibu-ibu nyai joget-joget, ada ini. Nah, image-image negatif seperti itu digoreng di medsos, digoreng untuk memojokkan kita. Akhirnya apa? Kita kalangan pesantren menjadi korban stigma dan penilaian di media sosial. Nah, ini tugas kita sangat berat ya. Nah, yang terakhir, dia harus hafizun li lisanihi atau ala lisanihi. Dia harus menjaga lisannya, karena banyak orang tergelincir di sini. Nah, inilah problem kita di medsos. Kita lebih senang berbicara daripada menjaga lisan. Makanya boleh sih ya pemuda aswaja konten, dan orang yang sering konten itu namanya kontainer. Benar? Ya. Orang kalau sering konten kan kontainer. Ya, siapa di sini yang suka konten? Tapi jagalah lisan. Jangan menyakiti orang lain, jangan mencaci, jangan menghibah, jangan mengadu domba. Banyak pantangannya ini. Ngaji kitab Ihya juz 3, kitab Afatil Lisan, kitab tentang penyakit mulut. Apa? Nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Nah, semua ini teman-teman adalah etika kita di dalam bermedia. Nah, ini yang perlu kita rumuskan. Sampai mana batas tabarruj? Perempuan tidak boleh tabarruj, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan nggak boleh tabarruj. Apa tabarruj? Memamerkan sebagian kemolekan dirinya. Ini kalung, pamerkan. Ini guys, memamerkan. Ya. Itu nggak sesuai kan? Itu bukan Islami dan juga bukan aswaja. Perempuan juga bagaimana batasannya? Seperti apa?
terutama bagi user putri atau perempuan. Nah, ini semua harus dirumuskan. Oleh karena itu, mari kita bangkit ya. Nah, saya punya saran begini. Aswaja itu sebenarnya simpel. Aswaja itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Dunia akhirat. Keseimbangan antara salaf dan modern. Keseimbangan antara individu dan sosial. Keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan banyak orang. Ya, ini aswaja. Nah, kita di dalam bermedia jangan sampai berat sebelah, hanya mementingkan diri sendiri lalu lupa kepada yang sosial, atau lebih sibuk memotret yang sosial sampai kita ikut-ikutan. Nah, semua ini harus seimbang. Nah, aswaja itu adalah panduan agar kita selamat di dunia dan di akhir. Karena para ulama kita itu bijaksana. Karena yang selamat hanya aswaja memang, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang ikut rombongan siapa? Yang paling mayoritas Rasulullah, para sahabat, tabi'in, ulama, mazhab semuanya sampai sekarang. Makanya jangan sampai ikut-ikutan paham di luar aswaja. Nah, sekarang di medsos ya, banyak anak muda itu mulai terpapar paham-paham di luar aswaja. Kenapa? Lebih menarik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita tidak mampu menampilkan konten-konten yang menarik? Saya punya beberapa usulan ya. Pemuda aswaja itu harus seperti ini. Ini bagusnya ditulis jadi esai. Pemuda aswaja itu harus 8 kriterianya. Ini terakhir ya. Lanjut apa lanjut? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini kita dialog ya. Saya kembalikan mic kepada beliau moderator kita. Pemuda aswaja di tengah era ketidakpastian informasi, di tengah era media, di tengah era algoritma, di tengah era AI dan era-era yang lain yang kita sebutkan untuk zaman sekarang, itu harus pertama berilmu. Berilmu ini artinya ilmiah diniyah, berilmu agama yang cukup. Kemarin ada viral ya, namanya Ustadzah AI. Siapa itu namanya? Zahra ya? Iya, memakai nama samaran Fatimah. Itu dia ngutip Al-Quran salah. Kenapa? Nggak cukup ilmu. Ternyata AI itu nggak bisa sebenarnya diandalkan, karena AI itu mencomot ya, dari berbagai data dicomot, kemudian dikemas, dikasih muka. Itulah ya. Makanya kalau kita membawa Al-Quran, hati-hati di medsos. Anda harus bagus ngajinya. Jangan nanti baca Al-Quran salah-salah, akhirnya komennya banyak. Anda dihujat rame-rame, bikin malu banyak orang, kan gitu. Tapi kalau bacaan Qurannya bagus, yang nge-like banyak, insya Allah sampai dapat pahala mensiarkan Al-Quran. Sebenarnya nggak apa-apa ya, berharap di like itu nggak apa-apa, asalkan niatnya untuk Tadi itu saya baca salawat Nabi ya, wa ilhari sya'ro'i wa sya'irihi, wa ilhari sya'irihi, menampakkan syiar-syiar agama. Yang kedua, pemuda aswaja itu harus santun, tidak boleh berangasan. Kalau berangasan apa? Keket. Oh, ini di medsos berantem namanya itu. Akhirnya apa? Yang ada bukannya bertengkar, dia bisa jadi konyol, bisa juga dia akhirnya jatuh harga dirinya. Dia harus santun, ya. Santun itu artinya berbahasa yang tutur katanya lembut. Yang ketiga, intelek tapi populis, ya. Intelek itu menampilkan image cerdas. Jadi harus cerdas, kelihatan cerdas. Tapi mudah dipahami. Jangan kayak orang
yang kayak mengutip istilah-istilah tapi orang nggak paham. Oh, jadi misalnya bikin podcast ya, terus menurut saya fenomena yang terjadi saat ini adalah suatu sindrom simulacrum yang menimbulkan kompleksologi dan ini kayaknya roaming. Jadi harus komunikatif, harus mampu dipahami tapi tetap ilmiah. Kemudian yang keempat, ya singkat saja dah, image-nya harus positif. Ya, image-nya harus positif. Kemarin itu saya senang ya, ada sebenarnya gini ya. Sekarang itu kita kaum aswaja, meski bukan pemuda penggeraknya, tapi sementara para ulama, para kiai kita. Cuman pemuda ini punya peran memposting saja dari balik layar. Saya menengarai tadi Mas Iqbal tidak menyinggung bagaimana viralnya guru kita mimbar di Masyaihina namanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Ada Gus Baha. Sejak ada Gus Baha di medsos itu, dunia medsos itu banyak berubah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena awalnya ngaji itu gak populer. Tapi dengan adanya Gus Baha, orang itu pada senang ngaji. Meski ngaji kopengan katanya orang sini. Ngaji itu hanya dengerin. Sampai yang mengharukan ada orang dari pelosok Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri itu ikut ngaji. Meski ngajinya itu ya hanya 10 menit, 15 menit. Nah itulah ngaji era medsos. Tapi lumayan. Dari sejak itu istilah ngaji menjadi populer. Allahumma sholli ala sayyidina. Dulu kalau kita mendengar kata ngaji akan membosankan. Coba kalau ngaji ngantuk, capek. Tapi kalau ngaji era medsos senang kita. Ngaji putar aja podcastnya, putar MP3-nya putar sambil. Nah ini adalah memberi image yang positif. Nah sekarang pemudanya yang harus ngaji. Alhamdulillah. Sekarang muncul lagi Gus Kausar yang di kalangan ibu-ibunya itu ada Ning itu. Saya juga punya Ning tapi nggak sering tampil. Ning saya itu jangan tampil karena memang sama saya nggak boleh. Kalau kamu ngajinya sama saya aja. Itu privat ya, ngaji privat. Jadi tidak untuk konsumsi medsos. Ya, jadi itu. Sekarang alhamdulillah. Nah sekarang dari Probolinggo mana yang muncul? Ayo, semoga muncul ya. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang sementara teman-teman pemuda ini hanya sebagai seorang ibaratnya distributor saja, seorang penyebar saja. Jadi kiai-kiai itu bikin posting, dia nyebar, nge-share. Tugasnya hanya nge-share. Dia belum tampil sebagai seorang yang didengar suaranya, direkam suaranya atau direkam ngajinya. Tapi sudah ada sih, alhamdulillah. Di beberapa pondok sudah ada yang ngajinya itu ya sendiri-sendiri. Ya, walaupun memang mungkin keilmuannya masih kurang memadai. Baik. Singkat kata, berikutnya ya harus mampu peka memahami psikologi massa. Ini penting. Gini. Nabi SAW bersabda, kalimun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah bicara ajaklah bicara orang lain itu sesuai dengan kadar akal kemampuan yang dia miliki. Kalau kita ingin mengajak bicara anak-anak, jangan pakai bahasa orang dewasa. Kalau kita ingin mengajak remaja, jangan pakai bahasa anak-anak. Semua orang punya bahasa masing-masing. Kayak saya ini sebenarnya saya belum pas untuk bicara di hadapan teman-teman. Saya kalau boleh menawarkan kepada panitia, saya punya kandidat sebenarnya pembicara yang lebih pas untuk berbicara mengenai masalah ini. Ya. Ini semua di dalam. Jadi harus peka ya. Saya ini ngomong sama siapa? Konten saya ini untuk kira-kira level apa? Tidak asal ngomong gitu ya.
tapi nggak tahu yang merespon siapa, anak kecil, anak muda, orang tua. Nah, memang sekarang cenderung acak ya, pengguna medsos itu rata-rata acak sekarang. Tapi mayoritas masih ada di bawah segmen kaum muda, mungkin di antara usia 40, 30 atau 20 sekitar itu. Tapi kalau di atas 50 itu jangan. Rata-rata masyayikh kita itu nggak mungkin pakai medsos, tapi beliau menjadi postingannya medsos. Sekarang gitu ya. Nah baik, minimalnya Anda tampilkan idola Anda, guru-guru Anda sendiri. Tampilkanlah masyayikh Anda, ulama Anda. Pengajian-pengajian dimarakkan, disemarakkan. Ya, Anda yang punya olah vokal, tampillah membaca sholawat. Anda yang punya kecerdasan menganalisa, tampillah membaca kitab. Anda yang punya kecerdasan menulis, membuat-buatlah postingan kata-kata yang indah yang menyentuh. Fahimtum? Fahimtum? Itulah syiar kita, perjuangan kita. Ya, dulu saya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabatnya yang bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini ahli syair, pandai memuji Nabi, dan Rasulullah tersenyum kalau mendengar puji-pujiannya Abdullah bin Rawaha. Secara kiasan, kalau seorang santri ya pandai membuat kata-kata, postingan atau video klip tayangan, dilihat sama kiainya, bagus ini. Itu saya kira adalah salah satu bakti kita kepada guru-guru kita di era medsos. Ya, makanya bahagiakan guru-guru kita dengan konten-konten yang bermanfaat. Coba kalau santrinya bikin konten terus dilihat sama guru, Masya Allah, kok gini ya, oke buka nih. Kira-kira beliau semua akan sedih. Makanya ya, ini strategi kita. Kita sekarang ada di belakang ulama, tapi kalau ulama memberi kepercayaan kepada Anda untuk tampil, Anda harus tampil. Dan semoga di era algoritma saat ini kita kaum santri, kaum aswaja khususnya yang ada di bawah naungan Ansor ya, semoga mulai berpikir untuk mulai mempenetrasi, memasuki jagat maya dengan lebih aktif dan mengisi konten yang lebih produktif lagi. Amin ya robbal alamin. Baik, itu saja sementara yang bisa saya sampaikan Gus ya. Nanti bisa dilanjut ke Sofi ya karena mancing. Ya, sambil mancing ya. Ya. Saya tadi sebenarnya pengen ngaji sedikit kalimat dari kitab namanya Idzatul Nasyiin, karena ada ngajinya. Kalau ngaji itu harus pakai kitab. Saya pernah dapat dawuh kalau ada orang ngaku ngaji tapi nggak pakai kitab, itu bukan ngaji. Nah, tapi karena kitabnya ini banyak ya, jadi nanti saja lah kita tabarukkan saja. Idzatul Nasyiin itu harus dikaji lagi. Kitab motivasi bagi para pemuda, nasihat bagi para pemuda. Itu kitab yang oleh para guru kita, termasuk Kiai Abdul Wahab Hasbullah, disarankan untuk dibaca di pondok-pondok. Tapi sekarang kita lihat rata-rata sudah hilang ngaji Idzatul Nasyiin. Makanya anak mudanya sekarang nggak ngerti lagi sudah tugas-tugasnya sebagai anak muda. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, itu saja sementara. Terlalu panjang mohon maaf, kalau terlalu pendek ya alhamdulillah. Tapi kalau terlalu panjang semoga dimaafkan, semoga cukup memuaskan dan sesuai dengan harapan dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan. Baik, langsung saja mengingat waktu, saya sebagai moderator akan membuka dua sesi tanya dulu. Satu putra dan satu putri. Monggo. Sekolah dulu ini. Iya, langsung maju. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Kadir Ansor. Terima kasih kepada moderator dan juga ketua PJ Ansor, sahabat saya muda. Tentunya terima kasih dan juga salam kajian kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, Kiai Ikhlas. Di sini karena ada dua narasumber, lebih dari satu pertanyaan boleh Anda atau satu-satu? Baik. Ya, kepada Bapak dosen Muhammad Iqbal dan juga Laura Muhammad. Di era digital ini, khususnya pemuda Ansor, tentunya di Probolinggo ini sedang giat-giatnya menumbuhkan giroh kecintaan kita kepada Ansor. Dibuktikan dengan acara di malam hari ini sangat antusias gitu, dan juga jamnya sudah lebih dari 10, sangat meriah ya. Pertanyaannya begini, dalam diskusi face to face, pertemuan langsung dan juga di media sosial ini kan banyak perbedaan. Pertanyaannya, bagaimana langkah kita, adab atau akhlak yang dilakukan untuk berdiskusi di media sosial, khususnya di era digital? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini saya tujukan kepada Laura Muhammad ya. Di tengah-tengah dunia yang mengejar viral, follower, dan kecerdasan buatan yang semakin canggih, kita kenal namanya AI, ChatGPT, dan juga banyak media yang menyokongnya. Bagaimana pemuda Aswaja tetap menjadi generasi yang mencari barokah? Tolak ukur barokah sendiri, khususnya di pemuda Ansor yang notabene-nya ini merangkul semua, baik pemuda yang alim ulama, yang pas-pasan, atau ada bahasa yang paling ekstrim, non-Islam, kita rangkul di Ansor begitu. Generasi yang mencari barokah, bukan sekedar popularitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas sahabat Imam. Tadi bagaimana etika ya, etika berdiskusi di media sosial. Ini sering kan ya, kita ketika memposting sesuatu, kita awalnya kan memang seperti berharap ada komentar, ada respon, tetapi kita tidak pernah bisa memastikan, tidak bisa menjamin respon atau dialog setelahnya itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu pasti ada pro kontra. Memang kalau bagi kami ya, ketika itu sebagai sebuah keniscayaan, ketika postingan, kira-kira begitu ya, postingan kemudian melahirkan sebuah diskusi, itu keniscayaan.
Ya, bagi kami sepanjang itu tidak menyerang pribadi, itu ya oke-oke saja kita layani gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah pribadi misalnya, itu lain lagi ceritanya. Jadi ya diskusi ya sepanjang ya itu bagus, malah bagus, melahirkan pro kontra, kemudian ya akhirnya melahirkan kesimpulan gitu ya. Jadi yang penting tidak yang kami sebutkan tadi itu. Memang ada banyak kasus ya, termasuk sampai ke bullying dan macam-macamnya di media sosial. Tapi insya Allah kalau kita ada etikat ya, ada netiket namanya, etika berinternet itu ada. Kalau netiket itu kita pakai, insya Allah ya baik, diskusi itu baik. Saya kira itu saja yang berkenaan dengan saya, Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Jadi pamit nimbrung ya, melanjutkan. Kita ngobrol saja ini sekarang. Jadi mungkin menambah dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, Mas Muhammad Iqbal. Saya ingin melihat dari sudut pandang keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khayra min najwahu illa man amara bis shadaqati illa man amara bis shadaqah. Dalam ayat yang lain, wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahil. Pada intinya, semua interaksi muamalah di dalam manusia itu, di dalam kehidupan manusia itu dasarnya harus amar ma'ruf nahi munkar. Ini loh ya. Jadi kalau dalam agama itu semua muamalah yang sifatnya horizontal, artinya setara antara kita dengan orang lain, ya. Setara karena kita sama-sama manusia. Meski tentu tidak setara dalam hal yang lain, misalnya dari segi senioritas, usia, termasuk hubungannya, ya, misalnya guru dan murid. Tapi secara umum, kalau itu relasinya antar manusia, bukan antara kita kepada Allah, itu acuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apakah komunikasi kita, diskusi kita, interaksi kita didasarkan kepada amar ma'ruf atau nahi munkar? Amar ma'ruf itu apa? Satu ajakan, perintah atau dorongan melakukan kebaikan. Dan termasuk kebaikan itu adalah ilmu. Ya. Atau nahi munkar, mencegah, melarang satu hal yang tidak baik. Nah, jangan sampai satu diskusi perbincangan malah menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Kebalik. Kalau amar munkar nahi ma'ruf, dia justru mengajak orang untuk kemungkaran. Apa contohnya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan suka saling tolong menolong, berkolaborasi dalam dosa dan dalam permusuhan. Ini yang menjadi problem di Indonesia. Ketika satu mendukung, akhirnya satu ikut mendukung, satunya kontra, dia cari teman. Nah, sekarang kan ada fasilitas dislike ya, bukan hanya like tapi dislike. Ini sebenarnya pengimbang. Cuman kalau dipakai dengan cara yang tidak fair, nanti orang bikin ajakan, kamu serang dislike-nya, dia pakai dislike. Ya.
Baik itu ya. Jadi jangan, yang penting jangan sampai amar munkar nahi ma'ruf. Tapi harus amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Nah, diskusi dan menyerang pribadi itu beda. Kalau diskusi itu pada gagasannya, pada pemikirannya, kontennya, materinya. Kalau menyerang pribadi itu menyerang personalitasnya. Itu dilarang dalam agama. Nah, saya kira gini ya, kalau kita ingin mengantisipasi, misalnya suatu postingan itu kira-kira mendapat respon yang sangat negatif, maka hendaknya kolom komentarnya dimatikan saja. Bukan menutup diskusi, enggak, mengantisipasi. Ini itu lebih aslam, lebih selamat, gitu. Lebih selamat bagi agama kita dan kehidupan pribadi kita. Kemudian yang kedua terkait dengan barokah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Aktif di medsos, kalau niatnya agama, niatnya li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah itu apa? Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggikan al-ma'ruf, kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan, dengan ilmu dan peringatan yang baik. Semua itu kalimatullah. Semua yang ada di Al-Quran itu kalimatullah. Kita nyambung pada satu ayat Al-Quran, kalimatullah. Kita ingin meninggikan itu, maka pasti ada barokahnya. Barokahnya itu secara zahir tentu kita dicintai oleh banyak orang. Walaupun kita tidak mencari cinta orang, tapi kita akan mencintai. Karena memang cinta makhluk itu bagian dari nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, kalau orang dibenci, itu berarti sedang diuji atau sedang dibalak oleh bahasa agama. Tapi pertanyaannya, jangan sampai cintanya orang kepada kita salah gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini yang ini. Banyak orang ketika dia banyak followernya, dia semakin arogan, semakin bangga. Akhirnya dia akan ambruk ya, jatuh reputasinya, integritasnya, nama baiknya, bahkan jatuh seluruhnya ya, karena kebanggaan itu. Kalau kita dicintai oleh orang, disukai oleh orang, dikagumi oleh orang, pertanyaannya buat apa? Sekali lagi kembali kepada li'ilahi kalimatillah. Itu bisa itu barokah ya, barokah. Jadi barokah itu tambahan kebaikan, tambahan manfaat baik diri kita maupun bagi orang lain. Makanya saya yakin barokah itu ada, walaupun tidak sama tentu persisnya seperti kita berdua-duaan dengan guru kita ngaji, barokahnya beda. Kalau di medsos barokahnya itu barokahnya pada banyak orang. Dan yang paling penting ini ya, kita sepakat bahwa medsos itu jadikan sarana barokah, jangan menjadi sarana untuk memperbanyak dosa. Karena memperbanyak dosa itu cukup Anda sebarkan satu berita bohong, maka dosa itu akan muncul, akan diberikan kepada Anda sebanyak klik dan share dari berita itu. Ada hadisnya itu ya. Barang siapa berbohong, saya tadi kebetulan ngajar di situ. Ada cerita orang yang berbohong dan bohongnya ini disebar ke seluruh penjuru, ke segala penjuru. Dia di akhirat itu akan dipukul dengan batu yang terus-menerus akan diterkamkan kepada mulutnya. Itu hadis Nabi. Ya tentu banyak keterangan-keterangan tentang larangan menyebarkan berita bohong. Yang jelas orang seperti itu akan mendapat ancaman Allah yang luar biasa. Jadi kalau bagi saya, kita ayo punya komitmen, jadikan medsos ini ladang barokah. Ya. Tentu bukan berarti medsos ini tidak ada risikonya, pasti ada risikonya. Risiko dosa itu pasti. Namun semoga itu bisa diminimalisir. Jadi kalau barokahnya yang jelas disukai orang, itu yang zahir ya. Kalau barokah yang tidak kelihatan, ya banyak.
Ya banyak, saya yakin barokahnya ilmu, tambahnya keimanan kita kepada Allah. Bisa jadi dengan kita berinteraksi, kita saling kenal dengan orang, akhirnya kita saling support dalam kebaikan. Ya, saya salut kemarin tuh ya, ada konten. Mungkin kayaknya tuh awalnya mau bikin konten, tapi habis itu jadi gerakan beneran gitu loh. Itu ada orang ngajak sholat duhur bersama di Jakarta. Jadi pas ada duhur, dia nyetop orang yang lewat. Pak berhenti Pak, pakai poster begini. Kita sholat duhur ada makanan gratis, ada makan gratis. Apa yang terjadi teman-temannya? Itu dilakukan berhari-hari ya. Tapi itu sebagai syiar. Dan saya nggak tahu mau konten duluan apa kemudian lahir gerakannya atau gerakan baru dikontenkan. Apa yang terjadi di masjid itu, di salah satu tempat di Jakarta itu jamaah sholat duhur membludak setiap hari, tidak kalah dengan hari Jumat. Kenapa? Ya mungkin awalnya karena ada makan siang gratis. Ini MSG namanya, bukan MBG. Makan siang gratis. Ya. Tapi barokah. Dan kita nggak usah menuduh wah pamer, wah itu lihat, enggak. Saya kira gini, sekarang kita jangan pakai standar menuduh orang lain pamer atau riya kalau di dunia medsos. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu niatnya orang. Itu aja. Kalau kita menuduh, bukannya dia yang berdosa, kita yang berdosa. Jadi kita pakai standar husnudzon saja. Kecuali jelas dia berbuat kebohongan, kita boleh mengecam dia ini bohong atau berita bohong dengan niat untuk mencegah kebohongan. Ini sedikit etika ya. Saya kira hal seperti ini memang harus ngaji khusus ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sambil lalu ngomong ya, lalu ngomong. Langsung mungkin lah. Baik, kemudian penanya kedua perempuan dari perempuan lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil dari Ikatan Pelajar Putih Nahdlatul Ulama Cabang Kota Probolinggo. Bisa dipanggil rekan-rekan. Melihat tema dari ngaji budaya sekarang ini tentang harakah pemuda aswaja di era algoritma. Pertanyaannya, sebelum bertanya, ada sedikit narasi. Kalau sekarang banyak anak muda lebih memilih bertanya ke AI atau ke Google daripada ke kiai, bagaimana cara agar mereka tetap percaya dan mau belajar kepada ulama yang memiliki ilmu dan sanad yang jelas? Karena sekarang kan banyak sudah, termasuk saya sendiri terkadang cara simpelnya itu langsung bertanya ke AI, entah itu terkadang itu kebenaran atau seperti apa. Karena tadi sempat disinggung oleh Laura, kekeliruan yang sering terjadi atau berulang itu akan jadi kebenaran seperti itu. Sudah ada dua pertanyaan. Itu yang pertama, bagaimana sikap kita, bagaimana peran ulama dalam agar bagaimana peran ulama agar tidak tergantikan seperti itu. Yang kedua terkait kami dari pelajar Kota Probolinggo itu sendiri punya sosial media di mana isinya itu kita tentang ajakan-ajakan mereka untuk bergabung di Nahdlatul Ulama. Akan tetapi mungkin sosial media kita itu sekarang mengikuti zaman yang sekarang gitu loh. Misalnya yang viral sekarang bagaimana? Nah kita ikuti, cuma terkadang narasinya kita ubah agar lebih ke jalur yang benar gitu. Apakah itu bisa dikatakan benar atau bagaimana? Jika mungkin itu ada kekeliruan atau seperti apa, mungkin minta arahan atau boleh lihat salah satu kontennya atau akunnya nanti
mungkin bisa lewat panitia titip. Kalau ada linknya bisa. Di sosial media kita tuh punya Kanita Dagal. Isinya itu hiburan-hiburan yang dimana lebih ke ngajak teman-teman atau pelajar-pelajar di Kota Probolinggo ini untuk bergabung bersama kita di organisasi PWNU. Melainkan akan tetapi untuk konten-kontennya itu lelucon, tapi leluconnya itu masih ada arahannya, masih berpaham aswaja gitu. Jadi bagaimana sikap yang benar, atau mungkin apakah kita keliru dengan menggunakan apakah kita keliru menggunakan konten-konten seperti itu, dengan kalau misalnya kita menggunakan konten-konten yang lurus saja itu sepi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artisnya dari PPNU Kota Probolinggo. Ya, ini saya sedang diperlihatkan ini kontennya. Ya, habis ini saya komen ya. Saya nggak masih belum melihat sama sekali. Alhamdulillah pengikutnya sudah 2.500. Jadi mungkin teman-teman semuanya punya sekalian promosi, jangan lupa ikuti akun kami ya, Kanita Dagal. Terima kasih. Ada juga akun officialnya kita, Pelajaran Kota Probolinggo, itu juga jangan lupa diikuti ya. Terima kasih. Sekalian promosi, mau dikasih mic. Terakhir biar ganjil. Innallahu witrun yuhibbul yusra. Biar ganjil satu. Untuk PMI. Oh, udah sangat mudah-mudahan kita segera berkunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Nafis, bisa dipanggil Sidan. Saya dari delegasi PMI sekaligus IPNU. Jadi masuk. Jadi terima kasih kepada moderator sudah mempersempatkan untuk bertanya. Ini pertanyaannya lebih ke tentang media sosial yang disebut oleh Laura Fayet tadi, bahwasanya media itu sebagai syiar kita untuk menyebarkan suatu ajaran yang berbasis ahli sunnah wal jamaah. Nah itu ini kan tadi backgroundnya Mas Iqbal atau Pak Hussein itu kan wartawan untuk menanggapi isu-isu daerah maupun isu-isu nasional. Cuman bagaimana cara kita sebagai organisasi yang berbasis ahli sunnah wal jamaah untuk mengambil isu-isu yang ada yang kontra, ada yang pro. Nah, kita sebagai organisasi KNU-an dan sekaligus itu berkepedulian terhadap negara Indonesia, itu kita pastinya merespon dengan cepat untuk menanggapi isu-isu tersebut antara kontra dan pro. Nah, sikap kita sebagai PMI yang berbasis kemahasiswaan itu bagaimana untuk menganalisis suatu isu yang memang itu ada kontra dan pro. Artinya tipe-tipe analisis untuk menggapai suatu kebenaran yang memang itu real, fakta dan datanya itu bagaimana? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, untuk mengelola atau memanage suatu algoritma, khususnya itu ada di TikTok, karena remaja sekarang atau Gen Z sekarang itu lebih ke mayoritas di TikTok. Nah, itu untuk mensiarkan atau untuk ketika kita memposting sesuatu yang bermanfaat, itu rata-rata kita masih belum yang dikatakan itu FYP, masih belum viral. Nah, untuk mengelola algoritma tersebut untuk memviralkan atau FYP-kan suatu medsos ini itu bagaimana? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke yang ganda dulu, PMI dan IPNU ya.
Jadi saya melayani dua berarti. Baik, tadi yang terakhir, dimulai dari yang terakhir tentang ini bikin kode FYP. Jadi algoritma itu tidak pernah dibuka seluas-luasnya kepada publik, tidak pernah. Jadi pasti ada yang tersimpan, baik di Google maupun di media sosial Musobihi itu ya, dengan segala platformnya. Yang bisa kita lakukan adalah menduga-duga itu yang selama ini terjadi. Jadi menduga-duga misalnya dari waktu. Kalau waktu begini kira-kira ini lebih potensi, kalau upload di waktu pagi misalnya jam sekian itu potensial. Kemudian harus bagaimana posisinya gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah menduga-duga. Platform digital itu memang tidak mau. Ini ada regulasi namanya Perpres ya, peraturan presiden tentang yang kita kenal publisher right. Jadi tanggung jawab platform digital untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas, kira-kira gitu. Kalau nggak keliru nomor 32 tahun 2024 ya. Di situ salah satu kewajiban platform digital kepada media pers ya, diamanatkan oleh peraturan itu memberitahukan algoritmanya. Tetapi sampai sekarang ini sudah 2 tahun, 4, 5, 6 itu media pers yang diberi amanah ya, yang diberi hak untuk memperoleh informasi algoritma, perubahan-perubahannya itu tidak pernah dapat, sehingga yang terjadi adalah menduga-duga. Kita berusaha, netizen warganet itu menduga-duga pola algoritmanya. Tetapi menurut saya begini, terkait dengan FYP. NU itu besar. Ketum PBNU itu dalam banyak kali kesempatan menyebutkan angka-angka jumlah jamiah atau yang terafiliasi dengan NU. Banyak sekali. Kalaupun akun kita tidak FYP, tapi kalau kita semua punya akun dan akun itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk syiar, untuk dakwah, maka itu bisa menjadi gerakan yang tidak FYP tapi banyak. Insya Allah juga itu akan menjadi sesuatu yang tidak kalah nilainya dengan FYP tapi dengan akun yang sedikit. Jadi IPPNU misalnya punya semuanya, misalnya semua kader punya, dan semuanya dipakai untuk hal yang sama misalnya ya. Jadi satu konten diolah menjadi beberapa model, kemudian di-upload bersama-sama. Itu akan menjadi gerakan yang tidak kalah dari FYP menurut saya. Kemudian yang berkaitan dengan pro kontra ya, isu-isu di daerah ataupun nasional. Saya begini, teman-teman. Di media itu narasumber itu
terbatas dan mungkin dibatasi oleh apa ya? Jadi kalau misalnya ya newsmaker, pembuat berita itu paling yang dijadikan narasumber ya, itu paling pejabat, politisi, kemudian mungkin polisi, penegak hukum, kan seputar itu kebanyakan. Ya. Nah, saya sebagai wartawan yang lahir di NU misalnya, berusaha untuk menambah daftar narasumber untuk persoalan-persoalan publik itu dari perspektif orang-orang NU atau orang-orang pesantren. Jadi jarang sekali isu-isu itu yang narasumbernya orang-orang pesantren, tokoh agama yang kompeten. Jadi yang berputar-putar di pejabat, berputar-putar di polisi, berputar-putar di dewan, sehingga perspektif pandangan NU, pandangan ala Nahdien yang aswaja itu kurang. Jadi itu ikhtiar, salah satu ikhtiar yang kami lakukan untuk mengetengahkan, untuk menawarkan pandangan ala aswaja an-nahdiyah terhadap isu-isu problem-problem yang tengah berkembang di masyarakat. Dan barangkali teman-teman, sahabat, sahabati, rekan dan rekanita itu medsosnya juga mungkin bisa begitu. Ya, jadi ketika ada problem, ada persoalan di masyarakat, itu ya kiai-kiai lah diminta agar pandangan yang kami sebutkan tadi itu bisa lebih populer, pandangan-pandangan itu bisa meresap dalam masyarakat. Kemudian saya juga ingin menambahkan tadi itu ya, di era digital itu ada istilahnya ya, dakwah secara berserikat. Jadi tadi Rafaya menyampaikan beberapa masyayikh, beberapa ulama yang populer seperti Musbahak dan lain-lainnya, saya kira juga banyak. Dan juga tadi tersimpan harapan ya, semoga di Probolinggo juga ada. Nah, ini barangkali penting untuk kita pikirkan bersama agar menjadi sebuah gerakan berdakwah secara berserikat. Artinya begini, berserikat itu melibatkan banyak orang. Kalau dulu dakwah itu ya paling di mimbar seperti ini ya, pemirsanya yang menyimak ya yang hadirin katanya kan itu, yang hadirin. Sementara yang hadir on itu sudah tidak mendapatkan materi apa-apa kan ya. Tetapi dengan dakwah berserikat, misalnya melibatkan ahli video, melibatkan ahli editing misalnya, dan seterusnya ya. Jadi kiai menyampaikan materi, kemudian kita yang muda-muda ini merekam, mengolahnya, membuatkan kalimat-kalimat yang menggugah begitu untuk mengundang orang untuk menyimak, kemudian kemudian posting di beragam platform media. Jadi materinya, konten dakwahnya itu dari kiai, dari masyayikh, dari ustadz. Kita yang muda-muda, yang ahli video misalnya, itu bisa membuat ya bisa berserikat di situ.
Besar Serikat. Dengan begitu maka kira-kira kiai, tokoh-tokoh NU itu nanti tidak hanya masyhur di dunia nyata, tapi juga masyhur di dunia maya, kira-kira begitu ya. NU besar di dunia nyata, tapi juga nanti besar di dunia maya. Karena beberapa studi menyebutkan kita kalangan Nahdliyin itu sedikit terlambat untuk masuk ke dunia digital. Di awal-awal itu dai-dai yang terkenal, banyak pengikutnya, viral, itu banyak yang bukan dari kalangan kita. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah mulai banyak, dan semoga terus banyak dengan barokah ngaji bersama malam ini. Saya kira itu selebihnya dan lebih sempurnanya ke beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini terakhir ya, saya pamit kepada nyonya itu maksimal sebelum jam 12. Pamit. Baik, begini, orang Aswaja atau pokoknya santri Aswaja ya, mau pemuda mau pemudi itu akan sukses kalau dia tidak hanya berbicara kepada audiensnya sendiri, tapi dia bisa mengubah orang yang awalnya non Aswaja menjadi Aswaja. Baik, segmen di Indonesia itu publiknya ada dua ya. Pertama, masyarakat umum yang acak ya, tidak mesti orang Islam, secara umum itu di nasional ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih kan, pemuda Aswaja ini sudah masuk ke sana nggak, ke segmen yang umum itu? Belum kayaknya. Kemudian segmen yang kedua, segmen umat Islam tapi non NU. Umat Islam non NU. Ini banyak juga dai medsosnya, banyak ya, dan mereka aktif, mereka juga banyak followernya. Nah, saya masih menduga kita belum masuk ke segmen yang kedua juga. Kenapa? Karena mereka belum beralih kepada Aswaja, ibaratnya belum keluar dari paham yang non Aswaja beralih kepada Aswaja. Kenapa? Karena sudah punya attachment ya, punya ta'alluq, punya keterkaitan hati dengan idola-idolanya sebelumnya. Tapi sekarang untuk di zona kedua ini ada orang kayak Gus Baha, itu sudah sebenarnya Gus Baha tidak melakukannya sendiri, beliau yang ngaji, tapi ngajinya itu diviralkan, dipopulerkan. Ya, kerjanya santri-santri juga sebenarnya kan. Ya, ini barokahnya santri. Barokahnya santri. Kemudian yang pertama adalah publik Aswaja sendiri, yaitu yang kita klaim sebagai warga Nahdliyin itu. Baik warga Nahdliyin itu mengerti tentang organisasi kita atau yang belum mengerti. Nah, ini yang mungkin lebih mudah. Saya melihat ini yang sepertinya sedang digarap teman-teman. Tapi ini saja tidak cukup. Makanya teman-teman harus berinovasi untuk menjangkau zona kedua, zona ketiga. Sedikit ya, apa tadi namanya? Kanita. Itu bilang sedikit. Saya tadi usul kepada teman-teman yang ada di belakang saya ini, kalau bisa teman-teman baik di Ansor atau di PMI atau di teman-teman yang lain ya, komunitas Nahdliyin yang lain, jangan hanya bedah buku, kita bikin bedah konten. Kenapa? Karena zaman sekarang memang bedah konten itu bedah kitab, bedah buku, sampai sekarang bedah. Kita menilai apa kekurangan konten kita. Kita jangan keburu bangga. Kita sudah bikin konten, ternyata harapannya tidak tercapai. Kenapa? Karena gini,
kita tidak melakukan survei terlebih dahulu. Ini konten itu berbobot apa enggak? Terus yang kedua segmennya apa enggak? Segmennya siapa? Tema yang diangkat di konten itu relevan apa enggak? Sehingga follower kita itu statis. Hanya itu. Ya, kecuali hanya memang untuk konsumsi internal. Tapi kalau membuat syiar harus lebih menggebrak lagi. Dan untuk itu ya buat saya tugas kita hanya berikhtiar, jangan terlalu banyak berharap. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan. Jadi saya yakin ya viral tidak viral itu semua izin Allah. Kenapa? Buktinya tidak ada tadi itu katanya Mr. Iqbal tadi. Tidak ada aturan algoritma yang khusus bisa memprediksi itu. Terkadang ada peristiwa yang kecil tapi viral. Benar ya? Yang besar malah nggak viral. Nah, baik. Intinya sebenarnya bukan viralnya, tapi kebertahanan di medianya itu sehingga membentuk opini yang cukup lama bertahan. Kalau viral muncul satu hari lalu habis itu hilang, menurut saya tidak sukses misi kita. Tapi viral itu berkelanjutan sehingga muncul satu opini yang lain. Nah, ini yang bahaya kalau yang viral itu justru yang buruk dan akhirnya terus menerus memunculkan image yang tidak baik. Jadi itu ya sedikit. Nah, saya nilai sedikit dari mbaknya tadi ya, saya lihat teman-teman masih ibaratnya menyapa audiens sendiri masih gitu loh. Nah, mungkin masih topiknya itu masih seputar keorganisasian ya. Coba kalau bisa masuk kepada topik yang sedikit lebih serius, misalnya tentang remaja muslimah. Apa itu remaja muslimah? Itu saya kira nanti akan lebih menarik. Dan tidak harus menampilkan orang ya, karena begini. Kalau orang tertarik kepada orang itu tidak kenal. Manusia itu punya sifat al-malal, bosan. Makanya mohon maaf ya, demokrasi kita itu sekarang itu jenuh sekarang, mengalami titik jenuh. Kenapa? Karena cara orang mensiarkan dirinya, mengkampanyekan dirinya itu pakai poster itu sudah terlalu biasa. Saya punya pemikiran bahwa ke depan demokrasi kita nggak akan seperti itu lagi. Kenapa? Selain makan biaya banyak, juga mukanya orang dipampang kayak gitu itu jujur nggak menarik lama-kelamaan. Paling 2 bulan. Setelah itu bosan orang sudah melihat lagi. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kecenderungan untuk melihat dirinya, bukan melihat orang lain. Manusia punya sifat egoistik. Ini yang nggak bisa hilang karena ini memang basyariahnya manusia. Makanya daripada ngelihat orang, mending lihat dirinya. Nah, tapi saya kira kalau kita ubah, makanya narasinya yang lebih dominan. Orangnya boleh saja lewat begini, tapi narasinya yang kuat. Nah, kalau lihat tadi analisanya saya itu ya, ini kok jadi bedah konten ini. Ini lain ini kontraknya. Tapi saya itu dari bedah kita pernah bedah buku. Karena jadi bedah konten. Saya itu mohon maaf memang senang menganalisa ya, karena saya itu jadi editor lama. Hampir 20 tahun jadi editor. Dan alhamdulillah seiring Allah, karunia dari Allah, agak peka ya membaca sesuatu itu dilihat. Karena saya punya teori namanya macro reading sama micro reading. Ya kalau mau belajar ke rumah. Pembaca makro dan pembaca mikro. Itu ternyata bisa diterapkan pada konten juga. Karena bahan saya waktu itu visual, juga tekstual dan audio. Dulu waktu kami ngajar di UGM di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi macro reading, micro reading itu konsep di filsafat sastra sebenarnya. Tapi sangat bermanfaat. Nah kalau dilihat secara macro reading itu masih segmennya ya statis. Intervensinya ke segmen yang lebih umum. Makanya saran saya buat teman-teman IPPNU ya, Anda kalau bisa sekarang ini ya, ada satu topik besar yang ini menjadi peluang Anda, yaitu
tentang potret remaja muslimah. Karena ini Anda nanti akan gesekan dengan ormas-ormas yang lain. Nah, di situ nanti tempur namanya. Semakin tempur semakin seru itu. Tapi tempurnya kan baik, jangan niat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita niatnya itu tempur dan tanda petik ya. Untuk fastabiqul khair. Baik, pertanyaannya apa sih tadi? Bagaimana sikap kemudian FYP dengan Begini, saya tidak setuju kalau kita ingin viral. Ya, saya ingat perkataannya Imam Ghazali ya, bahwa hubbul jah, ya, ingin terkenal itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik. Meski itu dibolehkan untuk kasus-kasus tertentu gitu. Karena kalau kita terus-menerus terobsesi ingin viral, ini jadi obsesi yang tidak sehat. Saya khawatir nanti ketika tidak viral, stres, bunuh diri. Kalau tidak viral-viral. Padahal tujuan kita bermedsos itu bersosi, jangan sampai menjadi antisosial. Oke, tidak, tolong dikontrol dulu ketawanya, ya, ketawanya yang proporsional. Tujuan kita bermedsos itu bersosi, apa firmannya? Firman Allah. Lita'arof. Jadi tujuannya sebenarnya cukup sampai di situ. Tidak harus mendominasi, bukan mendominasi. Jadi kalau mendominasi ingin viral, ingin selalu menjadi number one, itu nggak sehat. Ngapain ya kita harus selalu menjadi nomor satu itu? Jadi nggak usah terlalu terobsesi. Buat saya mas ya, kalau pandangan saya, tugas kita itu wa innama alaikal bala. Tugas kita menyampaikan. Buatlah konten semenarik mungkin, sampaikan. Setelah itu biarkan dia mengalir. Yang penting bermanfaat. Nah, soal viral nggak viral, itu terserah. Tapi jangan menjadi obsesi. Dan kita kalau ada trik, misalnya bareng-bareng ya boleh. Tapi saya yakin itu apapun yang direkayasa tidak akan hasilnya tidak akan sesuai. Kenapa? Ya itu rezeki soalnya. Rezeki itu kan sesuatu yang tidak bisa diduga-duga. Jadi kalau ada orang menjadi orang terkenal itu sebenarnya rezeki dari Allah, bukan karena dia pengen terkenal. Malah ada orang nggak selalu ingin terkenal, malah nggak terkenal. Jadi biarkan saja, kita jangan terobsesi seperti itu. Bagi saya, tugas kita itu adalah memperbaiki konten itu. Bagaimana kita kontennya punya nilai syiar, punya nilai dakwah yang memadai secara keilmuan maupun secara etika, ya. Oh iya, tentang ngaji kepada ulama ya. Oh ini penting agar ulama tidak tergantikan. Nah sekarang ulamanya harus banyak diperkenalkan oleh teman-teman muda. Saya kira kita mungkin satu trik kecil. Kita kalau bikin konten sowan. Ya tapi ya itu beberapa budaya orang NU harus juga berubah. Kalau dulu orang sowan bawa uang. Kalau teman-teman muda yang sowan mikir, kok ada nggak punya uang saya. Anggaran tak cair. Jadi kayaknya juga harus ngerti kalau yang datang ini teman-teman Ibnu atau teman-teman Ansor, wah dia tadi habis nih. Kan gitu ya, minta pendapatnya Pak Kiai misalnya. Mungkin malam ini kita coba ya. Masuk kita beliau. Minta komentar beliau tentang acara ini besok pasti. Kenapa harus ada kerjasama dalam syiar itu? Makanya gini, sekarang saya setuju bahwa kebanyakan orang NU itu tidak diajak bicara atau tidak dijadikan narasumber, sehingga terjadi yang namanya dominasi itu, hegemoni liputan itu ya suara-suaranya hanya orang-orang yang ada di pusat, hanya ada yang pejabat-pejabat gitu. Coba kita lihat memang ya, konten yang direproduksi di media dan masuk ke medsos itu ya isunya itu saja. Orang-orangnya itu terus. Saya mikir Indonesia apa nggak bos? Kayaknya banget.
Jadi nggak ada demokrasi sebenarnya, masih adanya oligarki itu apa? Elitisme orang-orang tertentu yang menguasai dan menjadi topik dari medsos. Makanya kalau mau didemokratiskan, satu yang paling otoritatif dan berhak itu adalah para ulama, karena ulama itu adalah penerang umat, pakunya umat itu ya ulama. Tapi kalau ulama juga harus beradaptasi dengan situasi ini. Ya, makanya ini juga ide seperti ini perlu dibawa setelah halakoh apa ini pemuda di sini halakoh ulama aswad. Kenapa? Kiai juga harus didiamkan. Alhamdulillah terakhir saya isi di PCN Lumajang, dia ada di organisasi RNI ya, halakohnya RNI adalah hampir 100 masyayikh di sana. Saya matur, saya menyampaikan, mohon maaf Kiai, saya nggak menggurui jenengan, tapi sekarang adalah eranya panjenengan bicara. Kalau bukan ulama yang berbicara, yang bicara adalah AI. Dan AI itu ngawur. Coba AI. Tapi sekarang mulai dipakai loh, bikin soal madrasah diniyah aja AI. Guru-guru itu sekarang mulai pakai AI. Saya ngeri juga, ini lama-kelamaan barokah ilmunya hilang. Jadi kalau ditanya, coba tafsirnya ayat ini apa? Iya kalau benar, kalau nggak benar, siapa yang bisa menilai benar nggak benar? Itu kan butuh orang yang ahli. Oleh karena itu, tetap kalau soal ilmu kita ingin dapat barokahnya, nambah ilmunya. Jadi buat saya, dekatkan medsos kepada ulama. Kalau ulamanya nggak punya akun, ya datangi. Kita yang muda-muda ini datangi. Jadi maaf kontennya. Konten. Apa dong kontennya? Sebentar, kayak diem aja. Insya Allah ya. Nah saya survei, rata-rata santri itu kalau membuat konten tentang kiainya itu apa? Ngendap-ngendap. Karena kata saya izin lebih baik. Jadi ngendap-ngendap. Jauh, nggak pamit. Nah, saya ini jadi etika juga nantinya. Jadi buat saya izin aja kan. Mengingatkan. Tapi kadang-kadang dari jauh. Kayaknya direkam sampai masuk dalam. Nah, itu tren sekarang kayak gitu. Di pondok-pondok kayak gitu. Jadi buat saya kayak gitu itu ya ada bagusnya tapi ada kelemahan. Jadi buat saya sebenarnya tadi kalau di tingkat membangun opini, nah ini buat saya atau lebih baik sebagai sumber keilmuan tetap kita itu harus. Nah baik ya. Jadi mari kita memanfaatkan medsos itu bukan sekadar alat dokumentasi kegiatannya, tapi lebih dari itu adalah sebagai media yang kita isi dengan ilmu, hikmah dan hal-hal yang positif. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah ya. Amin ya robbal. Baik, mohon maaf sebelumnya itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum